Hai nakama, One Piece Update Channel balik lagi nih. One Piece Update Channel sekarang mau coba segmen baru yang namanya Sposi, spoiler dengan asumsi. Jadi nanti setiap minggu bila ada spoiler tentang manganya, admin akan coba usahakan selalu update. Oke baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita bahas. Jadi Sposi kali ini membahas tentang manga chapter ke-984 yang berisikan beberapa poin. Poin pertama diperlihatkannya wajah Yamato. Pada manga 983 kemarin, berakhir dengan terjadinya penculikan yang dilakukan oleh si Yamato. Dan korbannya adalah si Luffy. Setelah berhasil melumpuhkan ulti dengan sekali pentung saja dengan teknik turunan dari otosannya yaitu Kaido, si Yamato yang berhasil membawa kabur Luffy pun memperlihatkan wajahnya. Nah, terkait wajahnya, ada hal yang menarik. Karena di beberapa sumber bilang kalau wajahnya si Yamato ini cantik. Padahal sudah banyak yang menganggap si Yamato ini adalah seorang pria. Apalagi pada manga chapter ke-983 kemarin, saat Yamato muncul dan memperkenalkan diri, dia bilang, "My name Yamato. I'm Kaido-san." Masa si Oda Sensei ngeprank kita lagi? Jadi, patut kita tunggu saja ya, apakah si Yamato beneran wanita? Lanjut ke poin selanjutnya. Poin kedua, kondisi kedua kakak beradik bintang purba, yaitu Ulti dan Petsuan, sudah pulih lagi. Dan juga katanya mereka berdua pengguna buah iblis Zoan purba terbaik. Jika di chapter sebelumnya mereka terlihat dibuat KO karena menerima pukulan telak dari Yamato dan Luffy, di poin ini diberitahu kalau kondisi mereka ternyata baik-baik saja dan sudah ready baku hantam lagi. Mungkin mereka itu bukan KO, melainkan hanya terjatuh saja setelah masing-masing dari mereka menerima dua serangan yang cukup telak pada bagian tubuh vitalnya. Contohnya si Ulti menerima Thunder Bagua pada bagian kepalanya, dan si Petsuan terkena Elpantogan. Menurut admin sih wajar saja kalau mereka bisa bertahan dari serangan Yamato dan Luffy. Karena pada dasarnya pengguna buah iblis tipe Zoan memiliki keunggulan yaitu mereka mendapatkan tambahan ketahanan tubuh atau kekuatan fisik. Jadi apabila mereka sudah terlahir dengan ketahanan tubuh atau kekuatan fisik yang di atas rata-rata manusia, atau sebut saja superhuman, maka dengan memakan buah iblis tipe Zoan, ketahanan tubuh mereka akan semakin hebat saja. Ya, jadi sudah sewajarnya mereka bisa bertahan. Dan memang itu yang admin harapkan dari Ulti dan Petsuan, yang merupakan anggota dari Tobiropo. Apalagi di episode perbandingan kekuatan antara dua kubu, admin masukkan mereka di dalam tingkatan gold. Selain itu sebenarnya ada informasi lain dari poin ini. Menurut sumber lain, ada tambahannya juga, yaitu kalau si Ulti dan Petsuan merupakan pengguna buah iblis tipe Ensen Zoan, dinosaurus terbaik di kelompok bajak laut binatang buas. Admin sendiri sih tidak begitu percaya dengan informasi tambahan yang ini. Karena jika mereka yang terkuat untuk pengguna buah iblis tipe Ensen Zoan dinosaurus, mau dikemanakan Queen dan King yang merupakan pemakan buah iblis yang setipe dengan mereka? Karena admin sendiri tidak begitu yakin dua anggota teratasnya Kaido mudah dikalahkan. Lanjut ke poin selanjutnya. Poin ketiga, ternyata Yamato menculik Luffy itu memiliki tujuan, yaitu ingin berbicara tentang suatu hal. Dan saat perjalanan pergi, mereka dihalangi oleh para cucu bajak laut binatang buas lainnya. Kemudian ketika Luffy mau memberi pelajaran singkat kepada mereka, Yamato melarangnya dan malah mengeluarkan bom asap yang biasanya digunakan oleh para ninja untuk melarikan diri. Mungkin Yamato juga telah belajar ilmu perninjaan. Dan kalau dia beneran perempuan seperti yang admin bilang di poin 1, berarti kita bisa sebut dia sebagai kunoichi. Lanjut ke poin selanjutnya. Di poin keempat, Nico Robin bisa membuat 3 buah klon. Selain tentang si Yamato dan Petsuan, terselip juga tentang kekuatan barunya Nico Robin. Mungkin jika ia berlatih dengan giat, Robin bisa melakukan jurus 1000 bayangan ala Babang Naruto. Tapi nakama, poin pentingnya di sini, berarti skill penyintaian Robin akan semakin overpower saja. Dan perlu dicatat juga, klonnya Robin ini tidak begitu kuat. Jadi sepertinya mereka akan ditugaskan untuk melakukan hal penting lainnya, seperti mencari Road Poneglyph atau mendapatkan informasi lainnya terkait Pulau Onigashima yang bisa mendukung di peperangan. Admin sendiri sih lebih yakin kalau klonnya Robin akan diarahkan untuk menjadi informasi tentang Road Poneglyph. Lanjut ke poin selanjutnya. Di poin kelima, rombongan samurai sudah sampai di Banquet Hall. Mungkin yang dimaksud samurai di sini adalah rombongan yang dibagi dua oleh Denjiro dan Kinemon yang sampai di Banquet Hall. Selain itu, ada informasi tambahan, yaitu Lau mengecek keadaan dari kapal selamnya. Jadi sepertinya rombongan silau ini sudah sampai ke pintu belakang. Dan informasi lainnya di poin ini, Izo bertemu dengan Kiku. Jadi apakah rombongan Nekomamushi memilih untuk melewati lautan yang ganas, sehingga bisa sampai di belakang pulau juga? Lanjut ke poin selanjutnya. Di poin ke-6, setelah berhasil kabur dari kejaran para cecunguk dan merasa sudah cukup aman, Luffy memberikan waktu 5 menit agar Yamato mengutarakan maksud dan tujuannya. Selain itu, di sini juga momen di mana wajah Yamato diperlihatkan. Dan ternyata itu akibat ketidaksengajaan karena topengnya terjatuh. Jadinya terlihatlah wajah asli dari anaknya Kaido.
Lalu Yamato melihat ke arah Luffy dan terbayang wajahnya Ace. Sepertinya besar kemungkinan saat Ace mampir ke Wano, ia berjumpa dengan Yamato dan menjalin hubungan pertemanan, lalu bercerita tentang Luffy kepada Yamato, sehingga ia tahu tentang Luffy. Setelah itu, Yamato pun mulai bercerita kalau dia pernah melihat Oden dan bahkan ia hadir di hari pengeksekusian Kosuke Oden. Kata Yamato, ia sangatlah kagum dengan sosok Kosuke Oden dan berniat untuk membantu mewujudkan impian Oden. Oke, beberapa puzzle mulai terkumpul ya tentang si Yamato ini. Coba kita gabungkan. Kita sepakati dulu ya, kalau si Yamato ini merupakan anak perempuan Kaido. Kenapa seperti itu? Karena ternyata isu ini bisa berkaitan dengan beberapa fakta. Pada manga chapter ke-979, ada lain percakapan antara Kaido dengan Tobiropo yang berisi kalau si Kaido meminta tolong kepada Tobiropo untuk membawa balik Yamato dan akan membuat pengumuman yang membingungkan semua orang. Dan pengumuman itu terkait Yamato. Jika apa yang ada di informasi spoiler kali ini benar, kalau Yamato seorang wanita, jadinya cukup masuk akal dengan pernyataan Kaido yang mau membuat pengumuman yang dapat membingungkan banyak orang. Karena sepertinya pengumuman tersebut terkait gender asli dari anaknya yang selama ini ia anggap atau panggil sebagai anak laki-lakinya. Dan pastinya ketika Kaido mengumumkan hal ini, semua orang akan langsung kebingungan. Dengan mengkaitkan fakta pengumuman ini dan isu kalau Yamato perempuan, maka semakin wajar saja kalau Yamato menggunakan style pakaian seperti Kosuke Oden. Menurut admin, Yamato memperhatikan Oden sudah cukup lama. Mungkin saat Oden datang pulang ke Wano, si Yamato sudah melihat Oden yang memiliki karisma, dihormati dan sayang dengan keluarga. Sehingga Yamato yang merupakan broken home karena dipaksa oleh ayahnya menjadi seorang pria pun mulai tumbuh benih-benih kekaguman terhadap Oden dalam hati kecilnya. Dan puncaknya Yamato memutuskan untuk mengikuti style Oden dan mau mewujudkan mimpi Oden ketika ia melihat kegilaan Oden di hari pengeksekusiannya yang terjadi pada manga chapter ke-971. Pada chapter tersebut, terlihat juga kalau ada seseorang yang sama persis dengan motif pakaiannya yang dikenakan oleh Yamato. Admin meyakini kalau orang itu adalah si Yamato. Jadi dengan apa yang Yamato lihat dan perhatikan tentang Kosuke Oden, baik itu tingkahnya, kekuatan, dan sifatnya, Yamato pun memutuskan untuk mengidolakan salah satu musuh besar bapaknya. Apalagi sepertinya Yamato mendapatkan perlakuan buruk dari bapaknya, yaitu yang terhormat Kaido. Dengan kondisi tersebut, Yamato mengekspresikan kesukaannya kepada Oden dengan cara menggunakan ikat pinggangnya, menggunakan borgol seperti saat sebelum Oden meninggal, dan puncaknya, ia ingin mewujudkan mimpi Kosuke Oden. Jadi kesimpulannya menurut admin, kalau Yamato ini adalah seorang perempuan dan mengidolakan Oden sangatlah besar. Jadi kesimpulannya menurut admin, sangatlah besar kalau Yamato ini seorang perempuan dan sangat mengidolakan Oden. Oke, baiklah. Sekian untuk episode Sposi, spoiler dengan asumsi kali ini. Oh iya, admin mengingatkan dulu, jangan terlalu percaya ya dengan spoiler admin ini. Karena yang kalian bisa percayai tentang jalan cerita One Piece hanya dari God Oda semata. Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda, sang kreator One Piece. Terima kasih juga kepada PT Suisa yang sudah mempublikasikan manganya. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada Toei Animation yang sudah membuat animasi dari One Piece. Mari kita dukung mereka semua. Salah satu caranya adalah dengan mendownload aplikasi membaca manga resmi dari PT Suisa. Silakan download Manga Plus di HP kalian agar kalian bisa lebih update tentang manga One Piece. Bagi kalian yang tidak mau repot mencarinya, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di One Piece Update Channel agar kita bisa terus semangat upload videonya untuk kalian semua. Sekian dan arigatou nakama.